Kalau Riri nelpon atau datang ke situ, kalau datang ke situ tahan terus kabarin Mbak ya. Oke. Nih Yuni. Halo. Halo Yuni. Iya. Kamu gimana sih? Nggak bisa rawat anak ya? Gimana sih? Saya juga bingung. Mas Tono. Kalau betul nggak ada, kamu saya bisa segera nggak? Iya, Mas. Makasih, Mas. Ya udah, nih malah kamu marah-marah no. Mewek jadinya Yuni. Udah ya. Assalamualaikum, salam buat keluarga. Mbak, siapa laki-laki itu, Mbak? Jangan-jangan Ririn main-main sama om-om, Mbak. Kita tanya sama Bude Santi, Ririn pernah datang ke sini nggak? Dan Bude Santi bilang kalau ternyata Waktu itu Ririn kesini sama temennya. Minjem duit sama Mbak 5 juta katanya buat bayar semester. kaget di situ Ibu Yuni. Selama ini uang semesteran selalu dikasih, selama ini uang semesteran nggak pernah telat, selama ini uang semesteran langsung ditransfer ke tempatnya Ririn. Tapi ternyata apa? Kok dia minta lagi sama budenya? 5 juta. Uang semester sudah saya transfer ke rekening Ririn, Mbak. Kenapa Mbak nggak bilang? Kenapa nggak bilang sama saya, Mbak? Gimana aku mau bilang? Dia cerita ble tentang kamu. Ya aku nggak ini, jadi nggak respect ke kamu. Ya bukan masalah aku nggak suka sama kamu itu enggak. Demi Allah enggak. Berarti Mbak juga nggak nganggap saya sebagai istrinya Mas. Astagfirullahaladzim, nggak boleh begitu. Yun, nggak boleh begitu Yun. Mau kemana ini? Mau kemana ini? Tunggu dulu Mbak Yuni. Kenapa sih? Saya nggak pernah dianggap. Padahal Sabar. saya udah nikah selama 6 tahun. Kaget di situ ibunya. Ibu Yuni kaget. Uang semester udah dikasih nggak dikasihkan, coba. Datang sama temennya namanya Tessa, berarti dia tinggal sama Tessa dong, ada kemungkinan seperti itu. Maafin Mbak ya. Mbak nggak maksud mau nyinggung apalagi nyakitin Yuni. Enggak sayang, enggak. Saya bingung Mbak harus cari Ririn kemana lagi. Maafin Mbak ya. Saya bingung harus cari Ririn kemana lagi, Mbak. Maafin Mbak ya. Bu Santi nanti kalau ada informasi tentang Ririn kabarin kita ya. Pasti. Atau mungkin ada informasi dari saudara-saudara atau kawan-kawannya mungkin. Iya, tolong kabarin ya, Bu ya. Oh, saya jadi ingat nih. Iya benar. Ada namanya Tessa. Waktu itu orang sini ibu mesenin Grab online. Grab. Jadi di sini ada. Oh, oke. Mbak, Kita lihat ya. tolong Mbak. Iya. Ada. Ini berapa? Tanggal berapa? Ini Udah lama. rumahnya, katanya alamat ini rumahnya. Iya. Rumahnya Tessa. Iya. Itu kita mohon pamit Ibu ya. Ya, makasih banyak. Iya. Aku pamit. Iya sayang, sabar ya. Doain, Sabar. Ririn cepet doain biar Ririn cepet pulang, Mbak. Pasti. Pasti Mbak doain. Ikutan ponakan Mbak ya. Hati-hati ya. Yang sabar ya. Ya, makasih ya Ibu. Pak. Ya. Siapa ya yang sama dia di kuburan tuh ya? Kira-kira ada lagi nggak sih, Mbak? Coba Mbak. Sebut. Pak masuk ke dalam, Pak masuk ke dalam. Tolong dong yang laki-laki yang Iya, ini Bu udah diangkat kok, Bu, tenang aja Bu. Iya Bu. Ayo Cek, tolong deh. Sini. Oh, itu sini Cek. Kita kemudian datang ke rumahnya Bude Santi, ya, karena di situ katanya Ibu Yuni nginep dari kemarin, kondisinya udah mulai baikan. Assalamualaikum, Bu Santi. Ya, gimana Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Mbak Yuni masih dirawat. Oh, Gimana keadaannya?
Masih lemas karena dia kurang istirahat. Jatuhnya Jadi harus capean, jadi ngedrop. sebanyak istirahat ya. Mikirin anaknya. Ya ini jadi Bude jadi ikut ke tempatnya Tessa. Mau ikut. Mau ikut ya? Mau. Oke nggak apa-apa. Ya udah Bude, gak apa-apa. Udah siap sekarang? Sekarang ini Siapa? Ibu Yuni ini dia bilang dia nggak kuat untuk melakukan pencarian. Dia butuh istirahat lagi. Akhirnya dia minta tolong sama Bude Santi untuk membantu pencarian, untuk mewakilin dia. Dan Bude Santi pun senang karena bisa bantuin sama saudaranya. Dia malah semangat katanya. Dia kasihan melihat kondisinya Ibu Yuni. Ya sudah, akhirnya pencarian untuk sementara diwakilin sama Bude Santi. Kita lanjut pencarian ke rumahnya Tessa. Assalamualaikum. ya, waalaikumsalam. Begitu sampai di rumahnya Tessa, kita ketok pintunya. Keluarlah seorang ibu-ibu di situ. Ini dengan siapa? Ini punya Bude? Tessa. Ini Iya. budenya Ririn. Oh, Bude nyari. Ya, ini Bu Santi, saya Mandala Ibu. Oh iya, Mas Mandala. Ya. Iya. Ada apa Bude? Saya mau manggil. Tessa, Ririn udah 10 hari nggak pulang. Oh gitu ya. Iya. Terakhir kan mama itu. Sama Tessa terakhir Tessa Ibu. ditolong. Ya. Ya, tunggu dulu ya. Tolong dipanggilin Ibu ya. Sebentar Tessa. Ada Bude nyari nih Tessa. Tessa. Ada Bude ya. Saya panggilin dulu ya. Iya. Dipanggillah yang namanya Tessa ini sama ibunya. Pas dipanggil-panggil, Nggak mau keluar ya? Saya aja masuk ya. Tolong ini. Tessa, Bude Santi ini merasa dia penting banget sama Tessa. Dia ngerasa dia harus bicara sama Tessa. Dia nggak mungkin Tessa menolak begitu saja. Makanya begitu ibunya Tessa bilang Tessanya nggak bisa ditemuin, dia nekat. Buat dulu bentar nak. Sebentar aja Tessa, yuk. Tessa, tolongin udah Tessa. Cuma Tessa yang tahu. Enggak. Udah nggak marah sama Tessa. Sumpah demi Allah enggak. Asal ceritain udah sangat takut, khawatir banget itu kan anak perempuan. Kalau Ririn gimana kalau kamu tahu nak, kasihan Bude nak. Tapi aku udah janji sama Ririn aku gak bakalan bilang ke siapa-siapa termasuk Ada masalah sama Ririn. Kasihan Bude. Tolong jelaskan. Apa yang terjadi sama Ririn ya? Ririn emang lagi deket sama cowok namanya Marco. Umur dia sekarang sekitar 35 tahun Bude. 4 hari yang lalu aku sempat lihat dia posting di Instagram kalau dia bikin caption setelah ini akan terjadi. Aku nggak tahu maksud dia apa. Cuman dia posting di daerah Cimalaka di Sumedang, itu tempat pesugihan Abah Samidi Sebentar, yang sebentar. bisa jual. Sebentar ibu sabar dulu, sebentar. Coba jelasin. Dia di daerah Malaka, Sumedang. Iya, Di rumah siapa tadi? Abah Abah Samidi. Abah Samidi. Siapa itu? Dia dukun atau orang pinter gitu. Dia dulu sempet nanya ke aku, cuman aku nggak tahu tentang dukun. Kok pakai dukun segala? Dukun orang pinter. Jauh-jauh ke Sumedang dia. Minta tolong sama dukun maksudnya. Jadi jauh-jauh dia ke Sumedang coba. Ditemenin sama seorang cowok namanya Marco. Siapa cowok itu? Apakah Marco ini pacarnya? Dan dia datang ke Sumedang tujuannya untuk mencari seorang dukun. Ya, Vel, sebentar. Ini dia ke Sumedang untuk ke dukun. Yang pasti dia punya maksud dan tujuan. Orang ke dukun pasti punya maksudnya kan. Apakah dia mau guna-guna siapa ini? Apakah ada yang dia benci atau mungkin dia suka sama seseorang? Dia sama cowok itu, Marco atau sendirian? Ya kan berarti ada dua. Kalau misalkan dia suka sama seseorang, dia akan pelet orang Apa itu. dia pacaran?
sih. Dia udah lama kenal sama Marco. Mungkin udah 2 tahun yang lalu dia kenal sama Marco. Dan dia posting di Instagram itu juga 4 hari yang lalu. Gak dia pernah cerita nggak masalah dukun ini untuk apa? Aku nggak tahu. Yang aku pernah nanya ke dia doang, tapi dia jawabnya cuma nggak apa-apa, aku nggak buat apa-apa. Kayak gitu. Jadi aku nggak tahu lagi tentang kabar Ririn kayak gimana. Kalau kita berpikir secara logika, Ririn pergi dari rumahnya ya karena ribut sama ibunya. Dan kemudian dia pergi ke Sumedang cari seorang dukun. Tujuannya apa coba? Apakah Ririn pengen mencari pesugihan? Atau Ririn pengen mencari kesuksesan? Atau Ririn pengen dukunin seseorang? Kita belum tahu di sini, tapi ngapain dia cari pesugihan?